semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas dua katup sekaligus juga, yaitu katup limit switch dan katup timer. Bagaimanakah? Silahkan disimak. Inilah katup limit switch. Letaknya pasti akan di dekat silinder. Sebenarnya katup limit switch ini sama seperti push button, tapi yang menekan tuas agar keluar udara bukan tangan kita, tapi tabrakan dari silinder. Berikut ini sudah saya pasang selang-selangnya, saya peragakan cara kerjanya ya. Ini selangnya. Sekarang bagaimana jika limit switch tertabrak oleh silinder? Nah, begitu tertekan oleh silinder akan keluar udara dari lubang 2 mungkin ya. Pada sistem pneumatik, lambang dari limit switch seperti ini saya tampilkan. Oke, sekarang timer adalah ini. Inilah timer. Timer ini adalah katup penunda waktu. Jadi sebelum silinder bergerak go plus atau go min akan ada delay-nya ya, atau tenggang waktunya. Pada sistem pneumatik, lambang dari timer adalah seperti berikut ini. Ya, begitulah. Bagaimanakah jika katup limit switch dan timer itu dihubungkan dengan silinder kerja tunggal? Begini saya peragakan. Pada rangkaian ini yang diperlukan selain limit switch adalah push button sebagai pemicu dan bistable ya, untuk mengatur aliran atau gerakan dari silinder. Yang pertama saya pasang dulu yang untuk go plus ya. Yang untuk go plus berarti kan lubang ini, silinder kerja tunggal kan ini. Yang untuk go plus berarti kan yang ini, lubang 4 standarnya ya, yang paling kanan ini, sebelah kanan ya, ini. Kemudian lubang 1 ini dimasukkan ke sumber ini. Begitu silinder go plus akan menabrak limit switch. Limit switch harus bisa membuat silinder go min. Maka saya pasang selang yang itu membuat go min. Yang untuk keluar jangan sampai terbalik ya, berarti ada lubang 2. Lubang 2 adalah lubang ini, ada tulisan sini. Ini saya pasang selang. Yang untuk membuat go min adalah ini, selalu masuknya ke 1, 2 ya, sinyal. Nah, ini ke sinyal. Kemudian yang untuk pemicunya ya, untuk membuat go plus pasti push button. Yang go plus ini sinyalnya dari sini, berarti dari kerja A atau lubang A dari push button masuk ke sinyal 14 untuk membuat go plus. Saya pasang selang lubang A atau kerja dari push button masuk ke 14 atau sinyal untuk lubang 4 keluar udara. Ya, kemudian sumber P ini sumber dari push button diberi lubang 2 nggak dipakai karena silinder kerja tunggal, maka kita sumbat. Ini sumbatnya. Ini limit switch juga perlu sumber, kita kasih sumber. Lubang satunya ini ada tulisannya ini 1, kita kasih sumber. Coba kita jalankan. Begitu nabrak limit switch harus langsung go min. Coba bisa fokus. Nah kan, begitu silinder nabrak limit switch akan langsung go min. Sekarang bagaimana dengan timer? Jadi timer itu gunanya untuk delay ya, untuk menunda waktu. Misalnya saya ingin sebelum go min delay dulu, ada tenggang waktunya. Maka kita lacak yang untuk go min adalah lubang yang ini ya, sinyal dari limit switch. Tidak langsung kita masukkan ke lubang 1, 2, kita lewatkan ke timer dulu. Lepas ditutup dulu kerannya. Nah, ini ada 3 lubang, ada lubang set, lubang A atau lubang P. Nah, kita ingat lagi tata nama lubang. Set untuk sinyal ya, berarti ini masuk ke set untuk sinyal. A itu untuk kerja kan, berarti kerja ini yang ke disable, ke sinyal 1, 2. Pasang pelan. Kemudian P pasti akan ke sumber. Kita coba bagaimana go min-nya. Nah, ada tenggang waktu
untuk gumin, tidak langsung gumin. Kalau kurang lambat delaynya, ini bisa kerannya ini diputar ke kanan, akan makin lambat. Ke kiri akan makin cepat, ini makin lambat. Ini. Nah, kan, untuk delay akan makin lambat. Ya. Bagaimanakah jika dihubungkan dengan silinder kerja ganda? Berarti kita ganti limit switch, tidak lagi limit switch yang ini, tapi limit switch yang ini. Tinggal saya pindah aja, ini sumbernya ya, sumber dari limit switch ini, saya pindah ke sumber limit switch yang ini. Ini juga yang untuk ke timer itu kurang panjang, saya ganti dengan selang yang lebih panjang. Nah, dari lubang 2 sini masuk ke set timer. Nah, ini juga yang untuk plus kan selang ini dari bisa ke lubang 4 ini. Saya pindah ke untuk plus dari silinder kerja ganda. Yang untuk gumin lubang ini dengan lubang 2 dari disable, sumbat saya lepas. Saya kasih selang yang untuk gumin. Coba selesai kerja enggak? Jadi begitu silinder nabrak limit switch akan langsung gumin. Ya kan? Langsung gumin. Dan ada tenggang waktunya ya, karena ada timer. Kalau tidak ada timer akan langsung gumin. Tapi karena ada timer ini, dia akan tenggang waktu. Ya, beginilah rangkaiannya. Setelah saya tunjukkan bagaimanakah rangkaian limit switch dan timer itu, bagaimanakah rangkaian simulasi FreeSim-nya. Nah, begini saya tunjukkan. Sekarang simulasi limit switch. File baru dulu. Kompresor. Air service unit. Ya, buat push button dari katup 3/2. Setting jadi push button, double klik. Ini spring return diaktifkan. Ini sekarang membuat tuasnya dari manually. Oke. Lubang 3 sebagai pembuangan. Oke. Buat bistable dari katup 5/2. Oke, setting jadi disable, double klik. Ini dari sini. Ini sudah saya terangkan ya di video saya yang berjudul disable itu. 5 dan 3 sebagai pembuangan. Oke. Cari silindernya sekarang, single acting atau kerja tunggal. Oke. Sekarang cara membuat limit switch kita setting di silindernya ini. Double klik di silindernya. Nah, pertama kita klik ke tab parameter. Nah, yang perlu diperhatikan max stroke-nya itu ya, yang menunjukkan panjang langkah dari silindernya itu di sini terisi 50. Ya, sebenarnya bisa kita isi sesuai keinginan kita ya, tapi ya udah kita pakai ini aja 50 aja. Ingat-ingat ya 50. Kemudian diklik ke activating label ini. Nah, sekarang LS atau limit switch kita isikan di label ini. Kita ketik LS yang merupakan singkatan dari limit switch. Nah, begin dan end ini diisi. Ini diisi 50. N-nya diklik otomatis 50. Nah, kenapa kok 50? Ya, karena letaknya LS ini kan di ujung dari silinder ketika go plus, sedangkan panjang langkah silindernya kan 50. Maka ini diisi 50. Yang berarti dia akan tertabrak oleh silinder ketika go plus yang panjang langkahnya 50. Oke. Kemudian kita membuat ini kan limit switch hanya menunjukkan posisinya di sini. Sekarang kita buat limit switch yang sesungguhnya, yang dari katup 3/2 itu. Ini. Kita setting jadi limit switch, double klik. Limit switch itu sebenarnya kayak seperti push button ya. Cuman yang menekan kan bukan tangan, tetapi kan oleh tabrakan dari silinder. Maka itu di tuasnya di mechanical ini. Nah, ini simbol tuasnya dari limit switch. Oke. Lubang 3 sebagai pembuangan. Setting seperti ini. Oke.
Nah, karena ini menunjukkan letaknya di sini, maka ini harus diberi nama ls juga, sama kayak di sendirnya. Ini caranya double klik di tuasnya ini. Nah, label ini diisi ls. Nah, ini ls juga kan, ini ls berarti menunjukkan bahwa posisi sebenarnya di sini. Tapi kalau ini diletakkan benar-benar di sini, kan jadi ruwet gambarnya, selangnya jadi saling tumpang tindih kan. Maka ini dilambangkan di sini. Sekarang tinggal memasang selangnya nih, dari kompresor ke air service unit. 3 komponen ini diberi sumber, push button lubang satunya ke sumber, disable juga lubang satunya ke sumber, limit switch juga lubang satu ke sumber, push button ke lubang 14 dari disable, di mana dia memberi sinyal agar lubang 4 mengeluarkan udara untuk membuat go plus. Nah, ini. Kemudian limit switch ini ke lubang 12 untuk membuat go min. Jangan lupa lubang 2 kan nggak dipakai, agar tidak berdesis ini disumbat. Nah, oke. Coba kita play. Nah, sekarang coba kita tekan push buttonnya. Nah, begitu kena limit switch langsung go min. Sudah sesuai dengan keinginan, berarti rangkaian sudah benar. Sekarang bagaimana jika dengan timer? Kita stop dulu. Nah, kita cari timer. Nah, ini ya, time delay. Ada 2 time delay, yang mana? Yang ini yang time delay normally close, ini yang time delay normally open. Kita pakai yang time delay normally close, yang ini berarti. Nah, seperti ini. Jadi satu jelas ya, satu selalu ke sumber. Nah, ini lubang 2 ini tidak jadi langsung ke disable, tapi lewatkan ke timer dulu. Saya hapus selangnya, tekan tombol delete. Lah, sekarang kemana? Ke 1, 2 atau ke 2 ya. Kita ingat tata nama lubangnya dulu. 2 itu selalu untuk kerja ya, sedangkan 1 untuk sinyal. Maka ini pastinya akan ke sinyal. Nah, inilah lubang 2 yang untuk kerja, ini yang untuk ke bistable. Wah, ini tumpang tindih ini. Nah, ini saya tarik ke atas ini. Nah, dah. Oke, coba kita play. Push button tekan. Nah, sudah ada delaynya, cuman nggak gitu terasa ya. Nah, bagaimana? Berarti harus kita setting waktu delaynya, double klik dari di time delay-nya ini. Nah, ini kan bukaannya ada 100, kita perkecil ya, makin kecil akan makin lama nanti delaynya. Agar terlihat delaynya kita kecil sekali aja ya, kita jadikan 10. Oke. Nah, coba kita play lagi. Coba tekan push button. Nah, lama kan delaynya. Nah, terasa sekarang delaynya. Ya, sudah sesuai dengan keinginan, berarti rangkaian sudah benar. Bagaimana jika akan dihubungkan dengan silinder kerja ganda? Gini, saya matikan dulu. Yang pertama pasti kita ganti silindernya dulu, ya kan? Ini saya hapus dulu silindernya, klik, tekan tombol delete. Rollernya juga di delete. Nah, kita ganti yang silinder kerja ganda. Dan setting untuk limit switch-nya, double klik di silindernya ini. Pertama pasti kita cek parameternya dulu ya, diklik tab parameter ini. Di sini max stroke atau panjang langkah silindernya 100, kita ganti 50 aja agar sama dengan yang silinder kerja tunggal tadi. Kemudian diklik tab actuating labels ya, untuk setting limit switch-nya. Labelnya ls gain dari 50 untuk panjang langkah silindernya, N-nya 50 juga diklik, sudah jadi 50. Oke. Nah, sekarang tinggal lubang 4 dari bistable dihubungkan dengan lubang untuk go plus dari silinder kerja ganda. Kemudian ini disumbatnya dilepas dulu ya, tadi double klik tadi, kemudian diklik ini. Oke.
dihubungkan dengan lubang untuk gumin dari silinder kerja ganda. Nah, ini jangan sampai seperti ini, nanti kan dianggap selangnya saling berbelit. Nah, dibenarkan dulu, diklik, digerak ke atas, ini juga ya. Nah, sekarang coba kita play, tekan push buttonnya ya, sudah gumin dengan ada delaynya karena ada timernya ya, berarti rangkaian sudah benar. Sebenarnya apakah fungsi dari katup limit switch dan timer itu ya, kan belum jelas tadi gunanya untuk apa. Katup limit switch dan timer dipakai pada gerakan resiprokal seperti ini ya. Ini seperti ini, dua push button, ini untuk on. Nah, seperti itu. Jadi silinder bergerak resiprokal. Ini untuk off. Bagaimanakah cara merangkai gerakan resiprokal seperti ini? Akan saya jelaskan pada video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi.